Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan mendiskusikan tentang penyakit akibat kerja atau dikenal dengan PAK. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1993 nomor 22 ya, bahwa yang disebut dengan PAK atau penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja karena faktor fisik, kimia, biologis maupun psikologis di tempat kerja. Kemudian menurut ILO ya, atau International Labour Organization ya, tahun 1996, bahwa yang disebut dengan penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang diderita sebagai akibat pemajanan ya terhadap faktor risiko yang timbul dari kegiatan bekerja. Pemajanan di sini maksudnya paparan atau terkena oleh penyakit yang ditimbulkan oleh faktor risiko kerja. Kemudian dalam peraturan perundangan di Indonesia terdapat dua istilah dari PAK itu sendiri ya. Yang pertama menurut Permenaker nomor 1 tahun 81 ya, bahwa penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan. Kemudian menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek dan Kepres RI nomor 22 tahun 93 bahwa penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi kita bisa lihat bisa mengambil kesimpulannya atau clue-nya bahwa penyakit akibat kerja itu ditimbulkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Secara keseluruhan penyakit akibat kerja itu disebabkan oleh faktor penyebabnya. Yang pertama itu beban kerja. Bisa beban kerja kan ada yang melebihi dari kemampuan tenaga kerja, ada yang mungkin sangat ringan sekali dari kemampuan tenaga kerja. Kemudian beban tambahan akibat lingkungan kerja, bisa faktor fisik ya. Faktor fisik itu bisa dari penerangan, bisa dari suara yang ditimbulkan dan sebagainya. Kemudian faktor kimia, biologi, fisiologis, dan mental psikologis ya. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas kerja. Bisa dari keterampilan tenaga kerja itu sendiri, kemudian keserasian, kecukupan nutrisi atau gizi tenaga kerja, kemudian jenis kelaminnya bisa akan mempengaruhi ya perempuan dan laki-laki, kemudian umur juga dan ukuran tubuh bisa dari tinggi maupun berat badan. Kemudian contoh kebisingan ya. Jenis kebisingan, apakah kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas gitu, apakah kontinu itu dengan frekuensi yang sempit, kemudian terputus-putus dan impulsif. Impulsif itu tiba-tiba gitu ya, misalnya ada kebisingan atau suara yang sangat tinggi yang memang tidak rutin, sesekali saja. Kemudian nilai ambang batas yang diperkenankan untuk kebisingan adalah 85 desibel dengan jam kerja sudah diatur. Akan menimbulkan dampak nihil ya bagi penyakit yang bekerja. Pengendaliannya adalah satu, pengurangan sumber kebisingan pada sumbernya ya. Jadi kalau misalnya suara mesin, deru mesin atau deru dust collector itu sangat tinggi, bagaimana caranya dikurangi suaranya itu ya, dengan apa? Bisa dengan misalnya mengganti sumber kebisingannya ya. Kemudian penempatan penghalang pada jalan transmisi, bisa juga dengan membuat penyekatan lah ya atau peredam suara. Dan yang ketiga bisa menggunakan alat pelindung diri. Saya perlihatkan ya. Jadi nilai ambang batas kebisingan tadi ya 85 itu yang diperkenankan maksimal ya ketika tenaga kerja terpapar oleh kebisingan tanpa menggunakan alat pelindung diri. Jadi ketika kita berbicara nilai ambang batas itu bukan berarti di atas nilai 85 itu tidak boleh seseorang bekerja tempat kerja tersebut.
Tetapi ya kita lihat range-nya ya, bahwa misalnya nilai 88 itu boleh saja, tetapi maksimal tenaga kerja bekerja di tempat tersebut hanya 4 jam. Ya tidak boleh lebih, karena kalau lebih akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja. Kemudian 91 desibel itu maksimal 2 jam dan seterusnya. Nah, yang perlu saya sampaikan, ketika seseorang itu bekerja, itu tidak boleh sama sekali mendengar tingkat kebisingan 140 desibel atau lebih, walaupun hanya sekejap. Ini nggak boleh sama sekali. Jadi maksimal 139 desibel juga hanya 0,11 detik ya. Kemudian berbicara radiasi ya, atau pancaran sinar ultra X dan sebagainya, ini harus juga diperhatikan. Gelombangnya kita bisa lihat 300 sampai 330.000 MHz ya, tidak boleh melampaui 10 microwave per sentimeter ya. Ini batasan-batasan yang harus dipenuhi. Efeknya apa kalau kita di luar daripada ketentuan yang ada? Ini bisa stadium awal sampai menengah ya, bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja. Kemudian bahaya dari radiasi laser ya, pengelasan, pemotongan dan sebagainya. Kemudian inframerah ya, kemudian ultraviolet juga ya. Jadi ultraviolet maksudnya bukan yang disebabkan oleh sinar matahari, walaupun secara medis juga bahwa ultraviolet dari sinar matahari itu tidak terus-menerus sepanjang waktu itu bermanfaat bagi manusia, tetapi ada waktu-waktu tertentu atau jam-jam tertentu yang memang manfaatnya ada bagi tubuh manusia. Ini contoh atau NAB tentang ultraviolet ya. Kemudian juga tentang batasan-batasannya, batasan amannya itu lebih besar ya, dari 100 M radia itu per bulan ya, itu istilah satuan yang digunakan dalam ultraviolet. Kemudian bahaya radioaktif juga, menimbulkan penyakit akibat kerja kalau memang kita tidak ada perlindungannya. Kemudian getaran ya, getaran atau penggunaan alat yang menyebabkan getaran pada tubuh ini juga mengakibatkan penyakit akibat kerja. Ini kita bisa lihat pada NAB ya. Ini gravitasinya ya, itu maksimalnya ya. Kemudian suhu atau iklim kerja. Ini bisa juga menyebabkan kejang otot tubuh dan perut ya, karena hilangnya Na atau natrium ya. Kemudian heat stress ya, itu bisa menyebabkan pingsan, lemah, mual dan muntah. Kemudian bisa heat exhaustion, bisa keringatnya banyak ya. Kemudian tensinya menurun, nadi cepat, lemah dan bisa pingsan. Kemudian sampai heat stroke ya. Kemudian bisa juga suhu yang sangat rendah, ini bisa mengakibatkan penyakit pekerja. Kemudian kita lanjut pada penerangan. Penerangan yang memang tidak sesuai nilai ambang batas ini dapat mengakibatkan gangguan pada mata, kelelahan mata dan penyakit mata. Pencegahannya yang dilakukan adalah bisa pemilihan lampu ya. Kalau dulu sekarang dikenal dengan lampu TL ya, kita sekarang sudah mulai menggunakan lampu LED yang memang ramah lingkungan ya. Kemudian bau-bauan juga ya, kaitannya dengan bahan B3 ini sangat mempengaruhi kesehatan maupun dampak-dampak ditimbulkan, sehingga di masa-masa tua nanti bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja. Kemudian kita lihat penyebabnya juga bisa faktor kimia, kemudian faktor-faktor lainnya ya, faktor psikologis ya. Nah, semua ya faktor-faktor yang ada dalam lingkungan kerja ini mengakibatkan penyakit akibat kerja kalau memang kita tidak bisa melakukan upaya ya pencegahan. Dalam K3 itu dikenal dengan hierarki pencegahan bahaya di tempat kerja ya. Di hierarki itu tingkatan dikenal dengan ada 5 tingkatan atau 5 hierarki. Yang pertama itu dikenal dengan eliminasi ya.
menghilangkan sumber bahaya, kemudian substitusi, mengganti sumber bahaya yang ditimbulkan. Ya, kemudian yang ketiga bisa rekayasa teknik atau engineering control ya, misalnya membuat sekat-sekat atau protektor ya pada bagian-bagian mesin yang berbahaya, atau memberikan penyekatan kedap suara pada kebisingan yang ditimbulkan. Kemudian hierarki yang keempat adalah membuat metode kerja atau melakukan administrasi pekerjaan pada tenaga kerja, misalnya merotasi dan sebagainya. Dan langkah yang terakhir pada hierarki pencegahan bahaya adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Seperti itu ya. Demikian pada pertemuan ketujuh membahas penyakit akibat kerja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.